Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 24 April. Judul dari materi kita hari ini adalah mendengarkan seperti Samuel. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya. Dari kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 12 sampai dengan 13. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, seseorang pernah bertanya pada Jean d'Arc, pahlawan Prancis, kenapa Tuhan hanya berbicara pada Anda? Dia menjawab, Anda salah. Tuhan berbicara pada semua orang. Saya hanya mendengarkan. Waktu Tuhan berbicara pada Samuel, anak itu sedang tidur di tengah malam. Dia butuh hikmat mentornya yang lebih berpengalaman, Eli, supaya bisa mengerti siapa yang sedang berbicara padanya. Tapi berdasarkan berapa sering Samuel bisa mendengarkan suara Tuhan sebagai orang dewasa, kita bisa melihat kalau dia belajar membedakan, mendengarkan, dan menaati suara Tuhan. Para kader, pemimpin adalah orang sibuk, dan mereka dengan mudah bisa terjebak dalam kegiatan dan kewajiban. Kalau Anda adalah seorang pemimpin, penting sekali untuk menyediakan waktu luang untuk tenang dan mendengarkan arahan Tuhan. Seperti yang dikatakan Bill Hybels, pemimpin harus meminta Tuhan memberi mereka telinga seperti Samuel. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Sama seperti Samuel. Samuel bahkan belajar dari sejak dia kecil. Pada saat dia kecil, dia sedang tidur dan dia tidak tahu itu suara siapa. Dia bahkan mengira itu adalah suara Eli yang memanggilnya. Setelah 3 kali, Eli memberi hikmatnya dan memberitahu bahwa itu suara Tuhan. Dan sejak saat itu, Samuel mendengarkan suara Tuhan sampai dia besar. Dan seberapa sering dia mendengarkan suara Tuhan, terutama pada saat dia dewasa, kita bisa lihat betapa Samuel diberi hikmat. Karena dia mau belajar untuk membedakan, belajar untuk mendengarkan, dan belajar untuk menaati suara Tuhan. Pada awal materi kita tadi, Jean d'Arc, pahlawan Prancis, seorang perempuan yang diberkati Tuhan, menjadi pahlawan, pemimpin bagi rakyat yang sedang ditindas. Orang bertanya padanya, kenapa Tuhan hanya berbicara padanya? Bukan kepada kami juga. Dia mengatakan, Anda salah. Tuhan berbicara kepada semua orang. Saya hanya mendengarkan. Lihat para kader, kita sering lupa bahwa sebetulnya Tuhan berbicara pada kita semua. Tapi hati kita tidak peka. Hati kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana caranya orang bisa mendengarkan suara Tuhan? Dia harus belajar. Belajar membedakan, belajar mendengarkan, dan belajar menaati. Tadi dikatakan juga bahwa seorang pemimpin harus menyiapkan waktu luang untuk mereka duduk tenang dan mendengarkan arahan Tuhan. Pemimpin selalu sibuk, itu pasti. Dan pemimpin paling gampang untuk terjebak dalam kesibukan dan kewajibannya. Maka saudara-saudara, kalau Anda mau jadi pemimpin yang ilahi, pemimpin yang baik, pemimpin yang berprestasi, pemimpin yang mendengarkan suara Tuhan, Anda harus menyiapkan waktu untuk belajar setiap hari. Ya, setiap hari belajar dan berlatih mendengarkan dan membedakan suara, supaya kita tahu itu suara Tuhan atau bukan. Jangan sampai suara yang lain yang kita dengar dan kita merasa bahwa itu adalah suara Tuhan. Kita harus latihan. Ada contoh yang baik dari teman pembina kaum muda di Kota Kupang, seorang bapak. Dia memberi contoh kepada pengikutnya, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang muda binaannya. Contoh bukan dengan teori, bukan dengan kata-kata, bukan dengan wejangan, tetapi dengan teladan. Dia melakukan minimal 4 jam dalam sehari hidupnya untuk mendengarkan dan berbicara dengan Tuhan. Begitu bangun pagi dia baca kitab suci, berdoa rosario, mengikuti misa pagi,
setelah itu meditasi, dan berdoa rutin pada jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 6 sore. Ditambah lagi dengan doa malam sebelum tidur. Dan sebelum tidur, dia selalu membuat sebuah refleksi hidupnya dalam sehari. Apa yang sudah dia kerjakan dalam sehari, apa yang dia alami dalam sehari itu. Kegagalan dan kesuksesan adalah pelajaran untuk beliau setiap hari. Dan itu diperlihatkan kepada pengikutnya, sehingga pengikutnya tahu, pengikutnya bisa mengikuti. Apa yang bisa diikuti oleh pengikut kalau pemimpinnya hanya bicara? Tidak ada. Kita harus memberi contoh dan teladan. Sebagai seorang pemimpin, supaya bisa memberi contoh dan teladan, belajarlah duduk tenang berbicara dengan Tuhan, supaya Anda tahu arahan Tuhan seperti apa. Para kader, pertanyaan kita hari ini, kapan Anda punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan? Selamat belajar dan berlatih terus-menerus setiap hari. Belajar mendengarkan suara Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.